wabarakatuh. Semoga apa yang kita harapkan bisa mendapatkan manfaat. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Are you ready? Yes, I'm ready. Sit down please. Let's pray together. Abdul Razak, Muhammad Rajendra, Nadine Asta, Naziha Mikaila, Kunza Asaria, Rizky Dwi Kuncoro, Sabira Putri Yulianto, Satria Raka Aditya, Takia Amedra, Wahyu Naura Oktaviani, Yunita Anggraini, Naila Putri, Kanza Zakira Aftani, Saim Setiawan, Amira Anggani. Alhamdulillah hadir semuanya. Yang gak hadir Sabila Putri Yulianto.
Alhamdulillah, anak-anak, dalam pertemuan ini minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kita akan belajar tentang perkalian desimal. Sebelumnya anak-anak pernah tahu tentang pasar tradisional? Tahu. Pasar tradisional tahu? Tahu. Nggak tahu pasar tradisional? Apa saja pasar tradisional? Ada yang tahu? Kita sudah membahas tentang bilangan desimal. Hari ini kita akan membahas tentang perkalian desimal. Dalam perkalian desimal ini kita bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan belanja-berbelanja, yaitu di pasar tradisional. Kalau di pasar modern kita tidak bisa ya, karena harga sudah diapakan? Sudah tertera di mana? Sudah tertera di label ya. Dalam pasar tradisional ini akan bisa menggunakan tentang perkalian, yaitu perkalian desimal. Contohnya kita akan membeli kain. Pernah kan anak membeli kain? Ukurannya 2,5 meter pernah? Ada setengah-setengahnya ya. Pernah. Terus beli pita untuk bahan penganyam, bisa ya. Itu kita akan menggunakan perkalian desimal. Kemudian di dalam pasar tradisional, pastinya kalian tahu semuanya. Di Indonesia ini banyak sekali pasar tradisional. Ada yang tahu di mana letaknya? Pasar Bisu dari Sumatera Barat. Yang lain? Pasar Terapung dari Banjarmasin. Pinter. Untuk yang lain? Pasar Kaget dari Papua. Pasar Kaget dari Papua. Pinter sekali. Itu adalah contoh-contoh pasar yang ada di Indonesia. Caranya kita menghitung untuk kembalian kita dalam bertransaksi di pasar tradisional. Ada yang bisa? Bagaimana cara menghitungnya? Kamu bisa maju ke sini, Mbak. Uang yang kita bayar akan dikurangi dengan uang yang harga barang yang kita beli. Untuk yang lain mungkin ada cara yang lain? Sini Mbak, maju. Ini apa? Ada teman-temannya, dia tahu teman-temannya. Barang yang dijual ya, kemudian dikurangi dengan barang yang akan dijual. Pinter sekali. Oke. Sekarang anak-anak, sebelum kita ke perkalian desimal, Bu Tuti akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita tepat. Yang kedua, memahami arti perkalian. Pengali adalah bilangan desimal. Yang ketiga, menjelaskan cara menghitung perkalian desimal dan mampu menghitung perkalian desimal. Kamu ada yang sudah bilang di Indonesia ada pasar apung ya, Nan ya? Ini pasar apung. Pasar apung merupakan pasar tradisional yang ada di kota Banjarmasin. Terdapat 3 pasar terapung di Banjarmasin. Pasar terapung Muara Kuin, pasar terapung Siring, dan pasar terapung bahwa kita sering menjumpai kegiatan jual beli menggunakan perkalian bilangan desimal. Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Contohnya tadi kan kita beli pita ya, 2,5 meter. Harga satu pitanya
desimal ya. 2,5 meter dikali berapa tadi? 1000. Itu sama dengan contoh dari perkalian desimal. Akan saya ulas kembali yang kemarin tentang bilangan desimal. Bilangan desimal, bilangan yang memiliki desimal atau pecahan yang dipisah oleh tanda koma. Contohnya 0,1, masih ingat kalau kita jadikan pecahan jadi berapa? 1/10. 1/10. Kalau 0,1 jadi berapa? Itu kiri. 0,1 jadi berapa? Oke, itu contohnya ya. Kita lanjut untuk sifat-sifat perkalian. Ketika dua bilangan dikalikan, hasil perkalian akan tetap sama meskipun urutan dari dua bilangan tersebut dibalik. Ini namanya sifat komutatif. Contohnya gini, 0,5 dikali 4,5 kita balik nanti hasilnya sama ya. 4,5 dikali 0,5 itu namanya sifat komutatif. Ketika tiga bilangan dikalikan, hasil perkalian akan tetap sama meskipun urutan pengerjaannya berbeda-beda. Jadi yang kedua itu termasuk sifat asosiatif. Yang termasuk sifat asosiatif dan sifat komunikatif yang tadi saya jelaskan ya, bisa diamati dulu. Untuk sifat asosiatif 1,8 dikali 2,5 dikali 4 dapat juga dihitung dengan cara 1,8 disediakan dulu, baru 2,5 dikali 4 kita hitung dahuluan ya. Kita hitung dulu baru dikalikan 1,8. Kita lanjut untuk perkalian bilangan desimal. Di situ ada angka 0,5 dikali 0,7. Kalau hanya ada satu angka seperti ini gampang anak-anak ya. 5 dikali 7 berapa hasilnya? 35. 0,0 hasilnya berapa? 0 ya. Di situ nolnya kita tulis, terus angka 5 dan 7 itu di belakang koma ya anak ya. Berapa angka berarti? 2 angka. Berarti di belakang koma kita harus meletakkan angka sesuai dengan nilai tempatnya. Tanda koma harus diluruskan. Yang kedua, kalikan seperti kita mengalikan bilangan caca. Sama seperti teori-teori kita ketika mengalihkan dalam bilangan caca yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Ya, anak silakan sampai keluarkan bukunya, buku tulisnya dan alat tulisnya. Ada yang sudah selesai? Oh, Jawal, Mas Jawal, berapa nak? 0,72. Maaf ya, keliru dalam membacanya. 0,72. Beri aplaus untuk Mas Jawal semuanya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya Nana ya. Sifat komunikatif itu sama ya, harus dilakukan dalam perkalian desimal sama. Dalam perkalian apapun itu bisa dilakukan ya, baik perkalian biasa atau perkalian desimal. Untuk yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Oh ya Kenzo, sini Mas, maju. Bagaimana pengerjaan perkalian desimal yang tidak sesuai dengan nilai tempatnya? Pertanyaan yang bagus ini ya. Bagaimana kalau nilai tempatnya tidak sama
Mas ya. Nah, apalagi itu ya. Maka bagaimana yang terjadi? Yang tidak bisa, tidak sama nilainya, bisa-bisa salah dalam menjawab, pasti berbeda jawabannya. Jadi kita harus sesuaikan dengan aturan yang ada supaya jawaban kita menjadi benar. Tepuk merah, tepuk merah, tepuk merah, tepuk hijau, tepuk hijau, kuning, merah, hijau. Oke, terima kasih. Siapkan sepeda. Silakan. Ya, yang linknya sudah saya bagikan. Silakan diklik. Oh, itu ada. Belum masuk. Yang sudah masuk. Masuk. Sudah. Yang belum masuk. Yang belum Sudah mana ya? Bisa dimulai? Bisa dimulai? Sudah ready semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, silakan diselesaikan pertanyaannya. Ya, silakan diselesaikan pertanyaannya. Ya, bisa dijawab mana yang sesuai. Kamu tombol mana angka yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Klik di depan di atas Mira di poin ke-6. Jangan tombol keluar, jangan diklik dulu. Itu tandanya sudah selesai. Betul semua, Kenzo. Kayak kita ini ya. Ternyata di dalam hasil sampaian, Bu Tuti sudah mendapatkan 3 kelompok. Ya, sekarang sampaian keluarkan pensilnya dan atau alat tulisnya. Kita akan mengerjakan lembar kerja yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yaitu mengerjakan tentang perkalian desimal. Apa ini? Mana? Silakan namanya ditulis. Kita baca.
Aku lah ini Titik-titik atas ya. Dua. Bisa. Boleh bekerja sama dengan teman sebangkunya. Kan berkelompok, ya. Oke. Harus pakai cara. Ya, benar. Dari 4 dulu. Oke, selesaikan. Benar, ayo. Aduh, ini bila yuk. Kan ya? Sembilan kali 4 berapa? Saya sudah selesai. Terima kasih. Belum, untuk yang lain tolong segera dikumpulkan. Untuk yang lain semuanya. Dari hasil yang sudah kamu kerjakan, ada beberapa anak yang belum paham ini ya dalam menentukan letaknya. Contohnya 0,5 dikali 4,3. Ini tiganya diteruskan dengan angka 0. Benar apa enggak?
tulisan dengan angka 5. Yang lurus hanya apa anak? Tanda apa? Tanda koma, betul. Berarti 0,5 dikali 4,3. Tanda komanya harus diluruskan. Walaupun itu termasuk bilangan desimal. Dalam pengerjaannya tetap sesuai dengan urutannya dalam mengalihkan ya. Oke. Untuk yang nomor 1, yang kelompok ratusan, hampir semuanya benar. Apa nama pasar tradisional tadi? Betul, pasar apung. Oke. Untuk yang lain, tolong saya harap di rumah belajar kembali ya. Latihan kembali tentang menghitung perkalian desimal. Tepuk merah, tepuk kuning. Terima kasih, alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah menyelesaikannya ya nak ya. Oke, apa yang kita ambil dari hasil belajar kita hari ini? Yang pertama, kita bisa mengenal apa? Nah, contoh pasar tradisional yang ada di Indonesia. Ya, yang kedua, kita bisa mengetahui perbedaan dari pasar tradisional dan modern dalam perhitungan angkanya, yaitu tentang jual belinya. Yang kedua tadi ya, yang ketiga kita bisa menyelesaikan menghitung dalam perkalian desimal ya. Oke, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar tentang perkalian desimal ya. Untuk pertemuan berikut desimal. Ya, semangat semuanya ya. Oke, tepuk semangat. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Semoga dari awal sampai akhir pertemuan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelasnya untuk berdoa.